Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Luki Nadia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 saya mempelajari tentang supervisi akademik dengan fokus pada pengembangan kompetensi pendidik di sekolah. Pendekatan coaching digunakan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching melibatkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, cemas. Awalnya, saya merasakan kecemasan sebelum mengetahui konten modul ini, karena khawatir bahwa saya mungkin kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua, gembira. Namun, perasaan gembira menyelimuti saya ketika berhasil melakukan praktik coaching bersama rekan di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual CGP. Yang ketiga, tertarik. Semakin eksplorasi konsep dilakukan, minat saya pun tumbuh, membuat saya tertarik untuk lebih mendalami isi modul ini. Dan yang terakhir, optimis. Saat ini saya merasa optimis dan yakin bahwa saya akan mampu mengaplikasikan pembelajaran ini di lingkungan sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Kemampuan saya untuk bekerja sama dengan rekan sejawat CGP terlihat saat saya mengimplementasikan proses coaching dengan mengikuti alur tirta. Saya berhasil menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip coaching, baik saat berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer dalam kegiatan ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Perbaikan yang diperlukan adalah dalam meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat menggali informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi penemuan solusi atau permasalahan tersebut. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah menyelesaikan pembelajaran melalui modul 2.3 yang membahas coaching dalam konteks supervisi akademik, kemampuan saya mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini termanifestasi melalui kemampuan saya dalam mempraktikkan proses coaching dengan mengikuti alur tirta, baik saat berperan sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Saat melibatkan diri dalam proses coaching, saya menyadari pentingnya untuk mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan respon emosional. Hal ini diperlukan agar saya dapat menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, sesuai dengan prinsip coaching yang mengedepankan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Penerapan prinsip coaching dapat menjadi kenyataan apabila seorang kepala sekolah memiliki pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik dan bersedia mengimplementasikannya. Proses supervisi sebaiknya tidak hanya difokuskan sebagai komponen penilaian terhadap kinerja guru,
melainkan juga harus dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi akademik para pendidik. Hal ini mencakup tidak hanya melakukan observasi kelas, melainkan juga mencakup adanya percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam tahap percakapan pra-observasi, kepala sekolah seharusnya terlibat dalam diskusi mengenai perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan dalam tahap pasca-observasi, kepala sekolah diharapkan memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan observasi kelas yang telah dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Penerapan coaching dalam supervisi akademik memiliki dampak positif dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang mengutamakan murid menjadi suatu aspek yang sangat esensial dalam konteks sekolah. Untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid, penting bagi guru untuk memiliki kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Peran seorang pemimpin pembelajaran melibatkan pemahaman menyeluruh terhadap perkembangan murid, bukan hanya aspek kognitif, tetapi juga memahami karakter dan aspek sosial emosional murid. Oleh karena itu, tujuan dalam coaching supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru, sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan, dan pada akhirnya mewujudkan pembelajaran yang mengedepankan kepentingan dan keberhasilan murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan utama adalah menghadapi kesulitan dalam menyamakan pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik di seluruh komunitas sekolah. Supervisi akademik seharusnya tidak hanya dianggap sebagai rutin penilaian yang dilakukan kepala sekolah terhadap para guru. Lebih baik lagi, jika supervisi akademik dijadikan sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi para guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Salah satu opsi solusi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi mengenai praktik coaching dalam lingkungan sekolah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan rapat guru untuk memberikan pemahaman yang seragam kepada seluruh komunitas sekolah tentang makna supervisi akademik. Hal ini dapat disertai dengan memberikan contoh-contoh konkret melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh anggota komunitas sekolah. Tujuannya adalah untuk mencapai penyeragaman persepsi mengenai supervisi akademik. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya sebelumnya mengalami proses supervisi yang melibatkan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Sayangnya, kegiatan supervisi tersebut hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban tanpa memahami substansi sebenarnya dari supervisi. Praktik supervisi akademik terbatas hanya pada observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas, tanpa melibatkan kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi. Dampaknya, supervisi tersebut hanya terbatas pada penilaian terhadap kinerja guru tanpa memberikan nilai tambah yang lebih luas. Kapan di masa mendatang? Kedepannya, supervisi perlu diintegrasikan sebagai elemen penting dalam upaya peningkatan kompetensi guru di bidang akademik. Pendekatan yang diterapkan dalam proses ini harus mematuhi prinsip coaching, yang mencakup aspek kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, pendekatan yang digunakan adalah mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat potensi yang dimiliki. Hal serupa terjadi dalam modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik, di mana praktik coaching diharapkan dapat optimal dalam memaksimalkan potensi coachee, memungkinkan mereka untuk menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi.
Modul 2.2. Dalam konteks pembelajaran sosial dan emosional, digunakan teknik stop dan mindfulness dengan tujuan menciptakan suasana yang lebih kondusif. Sama halnya dalam pelaksanaan coaching, seorang coach diharapkan menerapkan teknik ini untuk memastikan fokus dan mencapai kehadiran penuh saat menjalankan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah terhadap kompetensi supervisi guru menjadi sumber semangat dan dukungan bagi para guru. Coaching yang diselenggarakan oleh kepala sekolah memiliki dampak yang signifikan pada proses pembelajaran. Kebersamaan dan dukungan yang ada dalam lingkungan sekolah dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja secara optimal, sehingga kegiatan supervisi dapat berlangsung dengan lancar dan nyaman. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.